Di minggu lalu juga kita sudah bahas bunga compound interest dan simple interest ya. Biasanya antara simple dan compound itu ada perbedaannya ya. Artinya kalau simple dia tidak memperhitungkan bunga yang tumbuh pada periode-periode selanjutnya gitu ya. Tapi yang compound itu dia memperhitungkan. Nah, biasanya kalau dikalkulasi nilai mendatangnya itu compound akan lebih besar gitu ya. Lalu di dalam materi pembelajaran kita ini nanti kalau tidak disebutkan, misalnya kasus-kasus yang tidak disebutkan secara katakanlah tertulis gitu ya, itu penyelesaiannya adalah secara compound gitu. Tapi kalau di kasusnya ditanyakan, misalkan bunga simple interest ataupun bunga compound, biasanya sih yang ditanyakan perbedaannya antara compound dengan simple gitu. Nah itu berarti emang jawabannya ada dua gitu. Tapi nanti kalau tidak ditanyakan, tidak misalnya dinyatakan secara tertulis, maka biasanya penyelesaiannya adalah secara compound ya. Baik, ini kita kemarin sudah bahas rumus bunga berganda atau compound interest. Rumusnya adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N gitu. Kalau untuk simple interest adalah F sama dengan P, ini adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I kali N gitu. Ini adalah simple interest. Nah, sebelum kita bahas untuk compound interest secara istilahnya lengkap ya. Ini coba kita bahas suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Jadi umumnya kalau untuk suku bunga nominal dan suku bunga efektif ini biasanya untuk suku bunga nominal itu soalnya dapat dilipat gandakan ya. Artinya suku bunga nominal ini umumnya dinyatakan dalam per tahun, tapi pada kenyataannya suku bunga nominal yang per tahun ini itu dapat dijadikan misalkan menjadi per bulan atau per setengah semester, per semester gitu, per kuartal gitu, bahkan juga per hari gitu. Nah biasanya nanti suku bunga yang bisa dijadikan beberapa kali dalam satu tahun itu kan kalau dikembalikan lagi ditanya suku bunga efektifnya per tahun, itu bisa kita hitung ya. Jadi di sini adalah tingkat suku bunga atau interest rate pada umumnya diberikan atas dasar tahunan. Jadi perhitungan periode bunga dinyatakan dalam 1 tahun. Meskipun demikian, perjanjian-perjanjian dapat mengatur secara khusus bahwa bunga dapat dilipat gandakan menjadi beberapa kali per tahun. Misalnya per bulan, per kuartal, ya, per setengah tahun, bahkan bisa per hari, dan seterusnya gitu. Nah, sebagai contoh, jika suku bunga besarnya adalah 6% per periode bunga, dan periode bunganya adalah per setengah tahun ya, jadi adalah 6 bulanan gitu. Maka suku bunga tersebut dapat dinyatakan sebagai 12% dilipat gandakan secara setengah tahunan gitu. Jadi tadi misalkan suku bunga 6%, cuma dia per setengah tahunan ya, atau karena per 6 bulanan. Nah, ini bisa jadi suku bunga yang 6% per semester atau per setengah tahun ya, atau per 6 bulanan,
ini dia adalah suku bunga 12% per tahun yang seolah itu dijadikan setengah bulanan, artinya dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Jadi seolah dilipat gandakan secara setengah tahunan gitu. Nah di sini dinyatakan, jadi apabila dinyatakan dalam cara ini maka suku bunga per tahun disebut sebagai suku bunga nominal rate ya. Yang dalam hal ini besarnya adalah 12%. Suku bunga nominal ini dinyatakan dengan simbol R. Tetapi suku bunga sebenarnya terhadap modal tidaklah 12% ya. Umumnya lebih besar karena pelipat gandaannya terjadi 2 kali dalam setahun. Jadi itu kita ilustrasikan kalau dia suku bunga 12% per tahun, itu nanti kalau kita nyatakan per setengah tahun atau per semester ya, atau per 6 bulan, berarti dia 6% ya per setengah tahun tadi gitu. Nah nanti kalau dinyatakan menjadi suku bunga yang 6% per setengah tahun ini, itu kalau dikembalikan lagi, ditanya berapa suku bunga sebenarnya per tahunnya gitu, atau suku bunga kita katakan sebagai suku bunga efektif, maka nilainya akan lebih besar dari 12% gitu. Nah, memang ada penggandaan 2 kali yang per tahun gitu. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini ilustrasi kalau uang sebesar 100.000 yang ditabungkan pada suatu bank selama 1 tahun dengan suku bunga nominal 12%, yang dilipat gandakan secara setengah tahun 6 bulanan ya. Berarti suku bunga sebesar 6% setengah tahunan, maka jumlah tabungan tersebut pada akhir 1 tahun adalah, jadi ilustrasi kalau dia dinyatakan 6% per setengah tahun, maka misalkan kita bisa selesaikan nilai antara tabungan ya, beserta bunganya tentunya. Nanti setengah tahun berikutnya berarti ini F setengah tahun gitu. Sama dengan P ditambah P kali I. Berarti ini 100.000 ditambah 100.000 kali 0,12 bagi 2, karena suku bunganya adalah 6% per setengah tahun ya, atau katakanlah 12% per tahun, ini tinggal bagi 2 gitu. Jadi kalau dikalkulasi nilai setengah tahun kemudian itu adalah 106.000. Nanti nilai 1 tahun kemudian berarti ini 106.000 ya. Ini yang 6 bulan berikutnya ditambah 106.000 kali 0,06. Berarti nilainya 112.360. Ini adalah nilai mendatang atau nilai 1 tahun dengan suku bunga 6% per setengah tahun ya. Artinya setiap setengah tahun itu ada pelipat gandaan, sehingga nilai 1 tahun kemudiannya adalah 112.360. Lalu kalau suku bunga tadi 12% ya per tahun, itu dia tidak dijadikan per setengah tahun ya, jadi nilainya 12% per tahun, maka kalau kita hitung nilai 1 tahun kemudian adalah 100.000 ditambah 100.000 kali 0,12. Nah nilai 1 tahun kemudiannya adalah jadi 112.000 gitu. Jadi ada perbedaan 360. Artinya kalau dia dinyatakan langsung per tahun yang besarnya 12%, ini nilai 1 tahun kemudian hanya 112.000 ya. Tapi kalau dinyatakan per setengah tahun, jadi seolah per 6 bulan atau per setengah tahun itu ada bunga ya sebesar 6%, lalu nanti 6 bulan berikutnya atau setengah tahun berikutnya juga ada bunga 6% yang konsepnya dengan compound interest gitu. Maka nilai 1 tahun mendatangnya adalah 112.360.
Jadi ada perbedaan misalnya 360 gitu. Ini akan lebih besar nilainya kalau pelipat gandaannya misalkan lebih sering. Kalau tadi dalam 1 tahun itu hanya 2 kali, karena per setengah tahun ya, atau per 6 bulan. Tapi kalau pelipat gandaannya misalkan per bulan, jadi apabila dengan suku bunga 12%, uang 100.000 ini dilipat gandakan secara bulanan, berarti suku bunganya adalah sebesar 1% per bulan. Maka pada akhir 1 tahun, dan nilai 1 tahun kemudian adalah, kita bisa pakai rumus ini ya, rumus compound interest, di mana P-nya 100.000, lalu Q-nya jadikan per bulan, berarti 12% dibagi 12 itu jadi 1% per bulan, tapi N-nya jadi 12 gitu. Jadi jangka waktunya ini ada 12 kali ya, 12 bulan gitu. Maka kalau dikalkulasi adalah 100.000 dikali 1,12668 nih. Nanti hasilnya adalah 112.680. Artinya ini nilai yang lebih besar dari yang hanya misalkan dalam 1 tahun ini. Jadi nilai ini dia lebih besar dari nilai yang hanya 1 tahun. Kalau nilai yang 1 tahun kemudian dengan bunga katakanlah sebesar 12%, ini nilainya adalah jadi nilainya hanya 112.000 gitu. Tapi kalau pola setengah tahun atau 6 bulan itu 112.360. Ini yang hanya katakanlah 2 kali pelipat gandaan ya, artinya tiap 6 bulan. Nah kalau dia per bulan ini makin lebih besar lagi ya. Bahkan kalau dinyatakan per hari, jadi soalnya suku bunga itu hitungannya per hari ya. Jadi misalkan hari ini 100.000, nanti besoknya sudah berubah lagi karena ada bunga yang dinyatakan per hari itu gitu. Misalkan konsepnya adalah suku bunga per harinya 12% dibagi 365 gitu. Itu adalah besar suku bunga per hari. Kalau tadi yang suku bunga nominal 12% itu dinyatakan per bulan, jadi besarnya adalah 1% per bulan gitu. Kalau dia suku bunga nominal 12% dinyatakan menjadi per semester atau per setengah tahun ya, atau per 6 bulan, itu adalah 12 dibagi 2 berarti 6% yang per setengah tahun atau per 6 bulan. Nah ini adalah intinya kalau dia pelipat gandanya lebih banyak dalam 1 tahun, maka nilai 1 tahun kemudiannya akan lebih besar gitu. Jadi jelas bahwa semakin banyak periode pelipat gandaan dalam 1 tahun, maka akan semakin bertambah besar nilai mendatangnya. Lalu keraguan mengenai bunga sebenarnya yang diterima dapat dihilangkan ya dengan adanya kenyataan pembayaran bunga sebagai yang disebut suatu suku bunga efektif. Jadi seolah ada suku bunga efektif gitu ya. Sehingga suku bunga efektif adalah perbandingan antara bunga yang dibayarkan untuk 1 tahun terhadap jumlah uang pinjaman pokok yang diterima. Harus diperhatikan bahwa suku bunga efektif selalu dinyatakan pada suatu basis per tahun. Dalam buku ajar ini, suku bunga efektif per tahun dinyatakan dengan simbol I ya. Ini I absen kalau nggak salah.
ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencari besar suku bunga efektif ini gitu. Ini suku bunga efektif. Ini rumusnya adalah P dikurang F dikurang P dibagi P, di mana nilai F-nya adalah nilai 1 tahun mendatang, lalu nilai P-nya adalah nilai uang sekarang ya. Ini soalnya nilai F ini nilai future 1 tahun mendatang, lalu P adalah nilai present yang nilai sekarang. I-nya adalah suku bunga efektif. Misalkan ilustrasi contoh, ini hitung suku bunga efektif dari suku bunga nominal sebesar 12% yang dilipat gandakan secara setengah tahunan ya, 6 bulanan. Jadi tadi suku bunga yang sebesar 6% per setengah tahun atau per 6 bulan ini, kalau dihitung suku bunga efektif per tahunnya berapa gitu. Maka kita bisa pakai rumus langsung ya. Ini adalah nilai 1 tahun kemudian, ini 112.360, ini juga tadi sudah kita hitung yang kita bahas gitu. Maka rumusnya adalah 112.360 dikurang 100.000 dibagi 100.000. Didapat nanti 0,1236. Karena suku bunga biasanya dinyatakan dalam persen, maka 12,36%. Ini kalau dengan rumus I sama dengan P dikurang I sama dengan F dikurang P dibagi P. Untuk mencari suku bunga efektif kita juga bisa pakai rumus langsung ini ya. I sama dengan 1 ditambah R dibagi N dipangkatkan M dikurang 1, di mana R-nya adalah suku bunga nominal, lalu M-nya adalah jumlah periode penggandaan per tahun. Jadi kalau misalkan tadi ilustrasi R suku bunga yang efektif 12% per tahun itu kalau dilipat gandakan menjadi setengah tahun berarti M-nya 2. Kalau dinyatakan per bulan berarti M-nya 12 gitu. Maka kalau kita tadi untuk suku bunga efektif yang dijadikan, suku bunga nominal dijadikan 6 bulanan, jadi suku bunga efektifnya adalah 1 ditambah R dibagi M dipangkatkan M dikurang 1 ya. Ini kalkulasinya adalah sama, didapat 0,1236 atau 12,36%. Lalu kalau suku bunga nominal yang 12% itu katakanlah ya, gandakan menjadi 1% per bulan. Berapa suku bunga efektifnya gitu. Ini tinggal bisa pakai rumus ini langsung, berarti 1 ditambah R dibagi M dipangkatkan M ya, berarti ini 1 ditambah 0,12 dibagi 12 gitu ya, dipangkatkan 12 dikurang 1, nanti didapat 0,1368 gitu, kita 12,68%. Kalau untuk suku bunga nominal yang 12%, lalu soalnya suku bunga nominal itu dilipat gandakan menjadi per hari ya. Lalu misalkan suku bunga yang per hari itu nanti ditanya lagi suku bunga sebenarnya atau suku bunga efektifnya, maka kita juga bisa pakai rumus langsung ya. Berarti I sama dengan 1 ditambah R dibagi M dipangkatkan M dikurang 1. Berarti ini 1 ditambah 0,12 dibagi 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti nanti dibagi 365 hari, kalau 365 ya, dipangkatkan 365 dikurang 1. Ini nanti tentunya hitungannya akan lebih besar dari 12,68% ya, yang tadi dinyatakan per bulan. Jadi itu adalah suku bunga nominal dan suku bunga efektif gitu. Intinya suku bunga efektif adalah suku bunga sebenarnya yang
dari suku bunga yang dinyatakan per periode dalam 1 tahun ya. Lalu kita bahas faktor bunga berganda. Atau adalah nanti kita membahas tentang rumus-rumus bunga gini dari compound interest. Karena setelah artinya kalau kita membahas engineering ekonomik biasanya untuk ekonomi teknik ya, itu yang kita pakai adalah compound ya, compound interest. Jadi dalam kasus-kasus ekonomi teknik, tingkat bunga yang umumnya digunakan adalah tingkat bunga berganda atau compound gitu. Dan biasanya tidak disebutkan secara eksplisit, maka untuk selanjutnya pembahasan pada buku ajar ini juga menggunakan bunga berganda. Cukup diberi simbol dengan I ya, jadi suku bunga berganda simbolnya juga I. Untuk memudahkan perhitungan, maka rumus-rumus dalam bunga berganda tersebut umumnya dapat dibuatkan tabel bunga gitu. Sehingga tabel-tabel bunga berikut dengan faktor bunga dan simbol-simbolnya dapat berguna sekali untuk menyelesaikan problem-problem dalam ekonomi teknik. Karena penggunaannya yang sudah meluas, maka dalam buku ajar ini perlu sekali diberikan pembahasan mengenai hal tersebut. Jadi notasi-notasi dan simbol-simbol berikut akan digunakan dalam persamaan-persamaan matematik untuk faktor-faktor bunga berganda yang akan diuraikan dalam beberapa subbab berikut. Jadi simbol-simbolnya antara lain adalah I ya. I ini adalah tingkat suku bunga per periode waktu. Jadi simbol I-nya adalah suku bunga yang hitungannya adalah compound gitu. Lalu juga ada simbol N. N adalah jumlah periode bunga ya, misalnya tahun, bulan, kuartal, 6 bulan ya, atau suatu periode yang lain ya. Ini biasanya kalau dinyatakan per hari juga dia bisa ya. Kalau dia per kuartal, ini per kuartal berarti 4 bulanan ya, artinya dalam 1 tahun itu ada 3 kali penggandaan. Artinya kuartal itu kan dia ya jadinya kalau semester kan dia 6 bulanan. Kalau kuartal itu biasanya sih dia dalam 1 tahun itu apakah memang dia 4 bulanan atau 1 tahun itu dibagi 4 gitu. Jadi soalnya 3 bulanan. Kadang-kala konsep kuartal ini yang agak rancu gini. Lalu P adalah nilai jumlah uang sekarang atau present. Huruf P menyatakan nilai sekarang atau nilai sekarang ekuivalen gini. Jadi kadang-kala P adalah diambil di penggalan kata present ya. Ini huruf P ini diambil dari huruf yang paling depan dari sekarang atau present gitu. Jadi kalau P berarti nilai sekarang. Lalu F ya, nilai jumlah uang mendatang atau future. Jadi F ini juga sama diambil dari penggalan huruf pertama ya, dari future. Jadi kalau F itu berarti nilai mendatang. Nilai mendatangnya tergantung dari soal, apakah misalkan nilai mendatang pada saat N tahun ya, N tahun mendatang. Huruf F menyatakan nilai yang akan datang atau nilai yang akan datang ekuivalen. Lalu ada simbol A.
A adalah pembayaran atau penerimaan pada akhir suatu periode bunga di mana nilai ekuivalen akhir tahun dalam suatu rangkaian N pembayaran atau penerimaan yang sama ya. Ini diambil dari penggalan pertama dari annuity ya. Annuity adalah seragam, jadi soalnya nanti ya, tiap kali melakukan transaksi, tiap kali melakukan katakanlah pola pembayaran itu dia sama besarnya. Pola-pola seragam ini misalkan banyak ya, kasus-kasusnya itu ada di pola cicilan, jadi setiap kali melakukan pembayaran dia besarnya sama gitu. Jadi pola misalkan seseorang dia mengangsur kredit rumah gitu, dia ada down payment tapi nanti untuk besar angsurannya ini dia besarnya sama. Lalu ada G ya, kenaikan atau penurunan yang sama dalam besarnya pembayaran atau penerimaan dalam periode ke periode ya. Ini aritmatik gradien. Jadi ini adalah soal kenaikan. Kalau dia kenaikan ini berarti katakanlah gradiennya positif gitu. Tapi kalau dia penurunan berarti ini gradien atau penurunannya itu negatif. Atau kenaikannya negatif berarti turun gitu. Ini adalah aritmatik gradien yang jelas setiap kali kenaikan dia konstan gitu. Nah, kita bahas faktor jumlah berganda ya, atau compound amount faktor single payment ya. Jadi ini adalah faktor jumlah berganda pembayaran tunggal gitu, single payment. Ini perhitungan nilai atau jumlah mendatang dari nilai atau jumlah uang pada saat sekarang. Artinya untuk rumus F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N ini adalah mencari nilai mendatang ini dari nilai sekarang yang diketahui. Jadi adalah perhitungan jumlah uang mendatang ini dari nilai atau jumlah uang yang pada saat sekarang yang diketahui. Sehingga yang di dalam kurung ini yaitu 1 ditambah I pangkat N disebut sebagai faktor jumlah berganda pembayaran tunggal atau compound amount single payment ya. Faktor ini bila dinyatakan dalam format fungsional ini dapat ditulis sebagai atau bersimbol F per P, I%, N. Jadi ini adalah kita bisa cari format rumus bunga ya, faktor jumlah berganda yang simbolnya adalah F per P, I%, N. Lalu diagram cash flow-nya adalah seperti ini. Ini P-nya ke atas, ini hanya P-nya adalah diketahui gitu ya. P-nya tanda panahnya penuh gitu. Lalu ada 0, 1, 2 sampai dengan N, berarti ini sampai dengan N periode ya. Nantinya ini bisa, kalau periodenya per bulan, ini berarti nanti N-nya dalam bulan, 1, 2, 3-nya juga dalam bulan. Kalau N-nya periodenya per tahun, berarti ini 1, 2, 3-nya adalah juga per tahun gitu. Lalu juga ada I ya, I yang diketahui. Lalu di sini ada F, garisnya putus-putus, ini adalah F-nya dicari. Ini kadang-kadang kalau di referensi yang lain, F-nya ke atas, ini sebetulnya hanya menandakan bahwa F-nya dicari. Berarti ini nilai P sekarang, lalu nilai F-nya dicari. Ini kalau F-nya ke bawah, ini menandakan bahwa nilai F-nya ini
Itu kalau misalkan ini katakanlah inflow ya, ini outflow gitu. Kebalikannya artinya ini penerimaan, ini pembayaran, cuma nilai pembayarannya ini dari nilai penerimaan yang ada N periode dan I persen per periodenya. Gitu. Ini contohnya katakanlah uang dengan jumlah 500.000 dimasukkan pada suatu bank dengan suku bunga 8% per tahun ya. Berapa nilai atau jumlah uang pada akhir tahun ke-8 pada akhir tahun ke-5 maaf. Berarti di sini P-nya 500.000, I-nya 8% ya per tahun ya, per periodenya dia per tahun. Lalu N-nya adalah 5 ya, berarti ini nanti 5 tahun mendatangnya berapa nilainya. Yang ditanya adalah F, kita bisa pakai rumus langsung, F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. P-nya 500.000, N-nya 8%, berarti 0,08 ya, N-nya 5. Berarti nanti kalau dikalkulasi didapat 734.650. Nah, kita juga bisa mengkalkulasinya dengan tabel bunga gini. Katakanlah ini simbolnya adalah untuk mencari F, ini P dikalikan dengan faktor jumlah berganda yang simbolnya adalah F per P, I persen, N. Nah, di sini kita cari tabel ya untuk faktor jumlah berganda yang simbolnya F per P, I persen, N. Ini saya cari tabelnya dulu. Nanti cara menghitungnya kita bisa pakai tabel ya. Ini tabelnya coba saya cari dulu. Oke, jadi ini kita ada tabel ya bunga yang berdasarkan kompon interest atau bunga berganda. Jadi biasanya yang kita lihat ini simbolnya. Jadi di sini misalkan ada kolom N ya, 1, 2, 3 ini adalah dalam periode ya, misalkan ini 1, 2 dan seterusnya ini periode N gitu. Ada simbol F per P, I, N ya. Ini yang adalah faktor bunga berganda. Ini juga nanti ada simbol yang ada
F per P, P per F, I persen, N, ini berarti maksudnya adalah mencari nilai P ya, nilai sekarang. Nah, intinya kita coba lihat yang I-nya 8%, misalkan ini kita ganti aja I-nya 8%. Jadi ini sudah kita ganti 8%, I-nya 8%, berarti kita lihat N-nya adalah tadi ya, soal tadi, berapa nilai mendatang dari nilai saat sekarang itu Rp500.000. Nah, kita bisa pakai rumus dengan simbol F sama dengan P dikali faktor jumlah berganda, yaitu P dikali F per P, I persen, N ya. I-nya 8%, lalu N-nya 5, berarti didapat 1,4693. Nah, 1,4693 ini kita tuliskan di faktor jumlah berganda yang kita ketahui ya. Ini seperti tadi, setelah kita lihat tabel, ini dapat faktor jumlah bergandanya 1,4693, maka ini yang kita catatkan di yang diketahui tadi. Jadi faktor jumlah berganda dengan F per P, 8%,5 adalah 1,4693. Nah, sehingga hitungan nilai mendatangnya yaitu F sama dengan 500.000 dikali 1,4693. Ini hasilnya juga sama ya, 734.650. Ini adalah faktor jumlah berganda single payment. Lalu ada faktor nilai sekarang ya, present worth factor atau nilai sekarang ya. Juga sama, ini single payment ya, artinya pembayaran yang tunggal. Perhitungan nilai atau jumlah uang sekarang dari nilai atau jumlah uang yang akan datang. Jadi kita menghitung nilai sekarang dari diketahuinya adalah nilai yang akan datang. Ini berarti kebalikan dari rumus pertama. Berarti ini P sama dengan F dikali 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N gitu. Lalu yang di dalam kurung disebut sebagai faktor nilai sekarang pembayaran tunggal atau present worth faktor single payment. Faktor ini bila dinyatakan dalam format fungsional dapat ditulis sebagai atau bersimbol ya, bersimbol F
per P, I%, N. Jadi ini adalah simbol untuk faktor nilai sekarang. Diagram cash flow-nya, P-nya ini putus-putus, ini maksudnya P-nya dicari ya. Lalu F-nya penuh, F-nya diketahui, lalu juga N diketahui, dan I diketahui. Ini ilustrasi contoh soal. Karena berapa jumlah uang yang harus ditabungkan atau diinvestasikan ya. Sekarang dengan besar suku bunga 8% yang per tahun, agar nanti setelah 5 tahun mendatang ini nilainya menjadi 500.000 ya. Soalnya kalau kita mau punya uang 500.000 tapi nanti 5 tahun mendatang ya, kita tidak perlu bekerja, tapi kita harus menabung sekarang ini. Nah, berapa besar sekarangnya, berapa besar nilai tabungan itu? Sebetulnya ilustrasi ini juga sama seperti kalau berapa nilai aset suatu perusahaan 5 tahun mendatang ya. Atau polanya adalah kalau suatu perusahaan dia ingin memiliki aset sebesar 5 miliar ya, misalkan 5 miliar itu sudah disederhanakan menjadi 500.000 gitu. Itu dia ingin memiliki aset 5 miliar 5 tahun mendatang ya. Cuma dengan pertumbuhan keuntungan 8% per tahun gitu ya. Ya, berapa nilai asetnya pada saat sekarang ini? Jadi nanti kalau perusahaan itu punya rencana keuntungan 8% per tahun gitu. Lalu diharapkan asetnya itu tumbuh menjadi 5 miliar. Nah, sekarang berapa modal yang harus artinya aset modal yang harus dijalaninya gitu. Ilustrasi itu sebenarnya sama aja dengan pola ini ya, kita mengandaikan kita nanti punya uang 500.000 cuma 5 tahun mendatang gitu. Dengan suku bunga 8% per tahun. Yang ditanya adalah berapa besar jumlah tabungan atau uang yang diinvestasikan sekarang ini, atau yang ditabungkan sekarang ini. Jadi yang diketahui adalah F sama dengan 500.000, lalu I-nya 8%, N-nya 5. Ditanya adalah P. Kita bisa pakai rumus langsung. P sama dengan F dikali 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Berarti ini nanti 500.000 dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,08 pangkat 5. Nanti 500.000 dikali 0,6806 ya. Dapat 340.300. Artinya kita harus menabung sebesar 340.300 rupiah gitu. Sekarang, lalu itu tidak kita apa-apakan ya, kita tabung aja dengan bunga 8% per tahun. Nanti tabungan itu akan menjadi sebesar 500.000 ya, 500.000 5 tahun mendatang. Kita juga bisa pakai rumus bunga gini. Berarti P sama dengan F dikali faktor nilai sekarang yang simbolnya adalah P per F, 8%, 5. Jadi ini simbol untuk nilai sekarang ya. Kita juga bisa pakai tabel bunga. Di sama lihatnya I-nya 8% dan N-nya 5. Tapi yang kita lihat adalah faktor nilai sekarang. Ini coba kita lihat lagi tabel Excel. Jadi sebetulnya kalau di beberapa referensi
buku-buku ekonomi teknik itu biasanya di lampirannya ada besarnya, ada tabel ya, tabel bunga gitu. Ini kita melihatnya di faktor ini ya, P per F, I persen, N. Nah, I-nya 8%, N-nya 5, berarti nilai faktor nilai sekarangnya adalah 0,6806. Jadi 0,6806 ini kita catatkan di faktor nilai sekarang ya. Jadi 0,6806. Jadi ini tadi ya, kita lihat tabel bunga faktor nilai sekarang yang simbolnya P per F, 8%, 5 adalah 0,6806. Sehingga ya tinggal dikalkulasikan aja, berarti ini P sama dengan nilai F dikalikan dengan faktor nilai sekarang. Ini adalah 340.300. Nah ini saya share aja untuk tabel bunga ya. Ini untuk tabel bunga sudah saya share ya, itu bisa kalian lihat juga gitu. Jadi kita sudah membahas dua rumus bunga, yaitu faktor jumlah berganda single payment dan faktor nilai sekarang single payment ya. Dia semuanya adalah pembayaran tunggal gitu. Nah sekarang kalau kita ada beberapa pembayaran ya, itulah nanti pembayarannya merata gitu ya. Nah ini berarti kita bahas 463 ya, 4.6.3 yaitu faktor jumlah berganda rangkaian seri sama rata atau uniform series compound amount factor. Jadi ini dia tidak lagi pembayaran tunggal tapi pembayaran yang merata gitu. Nah, pembayaran yang merata ini juga kita mau cari nilai mendatangnya gitu atau faktor jumlah bergandanya. Ini perhitungan nilai atau jumlah uang mendatang
dari suatu pembayaran atau penerimaan seragam sama rata. Ini rumusnya ini. F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N min 1 dibagi I. Yang di dalam kurung disebut sebagai faktor jumlah berganda rangkaian seri sama rata atau uniform series component factor. Faktor ini bila dinyatakan dalam format fungsional dapat ditulis atau bersimbol ya F per A, I persen, N. Nah, ilustrasi cash flow-nya adalah seperti ini. Ini ilustrasinya katakanlah ada periode waktu ya. Misalkan ini periode waktunya 1, 2, dan seterusnya sampai N ya. Misalkan ini periodenya bulan misalkan. Ilustrasi pada akhir bulan pertama ini ada suatu pembayaran yang besarnya A seragam. Jadi besarnya simbolnya A ya. Nanti 1 bulan berikutnya atau di akhir bulan keduanya juga sama ya. Ada pembayaran sebesar A. Bulan ketiganya juga ada pembayaran sebesar A, bulan keempatnya A, begitu seterusnya sampai N bulan gitu. Kita ingin mencari berapa pembayaran keseluruhan ya pada akhir tahun ke N ini. Jadi ini sebelum kita menggunakan simbol F per A, I persen, N, kita coba bahas konsep rumusnya ya. Jadi ilustrasi ini akhir tahun akhir bulan pertama atau katakanlah periode ya. Ini bisa bulan, bisa tahun gitu. Kita coba ekivalenkan nilai yang katakanlah periode pertama ini ke N periode gitu. Ya berarti ini adalah nilainya F1. Nanti di bulan kedua atau tahun kedua ya, ini ada A juga, kalau periodenya adalah tahun gitu. Nah ini juga kita akan coba ekivalenkan nilainya pada tahun ke N atau pada periode ke N gitu. Begitu seterusnya ya. Nah sekarang konsep ekivalennya ini ilustrasi kalau tahun ke-0 kita ekivalenkan ke tahun ke N ya. Artinya ada nilai di tahun ke-0 ini misalkan ada nilai A ya. Berarti kan konsepnya adalah A dikali 1 ditambah I pangkat N gitu. Nah, berarti itu kita bisa pakai yang konsep pembayaran tunggal ya. Artinya single payment. Ada nilai tertentu di tahun ke-0 misalkan kita simbolkan A gitu. Nanti nilai mendatangnya di tahun ke N berarti kita bisa kalkulasi A kali 1 ditambah I pangkat N gitu. Nah sekarang untuk di tahun pertama ini kalau kita konversikan di tahun ke N, ini nilainya adalah N dikurang 1, artinya faktor pangkat N-nya itu dikurang 1 gitu. Jadi ini adalah F1 ya. F1 adalah A dikali 1 ditambah I pangkat N min 1. Jadi pangkatnya dikurang 1. Kenapa? Karena nilai yang kita mau konversikan itu ada di tahun pertama atau ada di periode pertama gitu. Jadi ini ada di periode pertama ya. Kalau ada di tahun ke-0 atau di periode ke-0 berarti ya N-nya penuh, tidak pangkat tidak dikurang 1 gitu. Lalu kalau di tahun kedua sama nanti N-nya min 2 gitu. Jadi nanti untuk F2-nya itu sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N min 2. Begitu seterusnya ya. Nah sehingga kalau di soal periode ke N min 1 artinya nilai A ini akan kita konversikan di periode N ya. Berarti rumusnya akan menjadi A dikurang 1 ditambah I pangkat N min 1 gitu. Nah N min 1 itu N-nya hilang, tinggal pangkat 1 tidak kita tuliskan yaitu
A kali 1 tambah I aja. Dengan konsep yang sama sebetulnya pembayaran A di periode KN ini, kalau kita konversikan nilainya di periode KN juga, ini adalah A gitu. Konsepnya sama, A kali 1 ditambah I pangkat N nanti pangkat N min N gitu. Karena ini periodenya N, ini kan kalau periodenya 1 nanti artinya N-nya pangkat, N-nya dikurang 1. Berarti kalau periodenya N-1 berarti N dikurang N-1 gitu. Sehingga ini N-nya hilang, tinggal pangkat 1. Nanti kalau periode ke N berarti N min N. N min N-nya itu berarti A kali 1 ditambah I pangkat N min N, berarti N min N 0 gitu. Pangkat suatu bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1, berarti ini tinggal A sendiri gitu. Nantinya nilai pembayaran yang A besarnya ini di periode N ini yaitu tetap A gitu. Nah, kita sekarang mencari jumlah keseluruhan pembayaran. Berarti ini kita jumlah gitu. Jadi ini kita jumlah menjadi F total. Ini tadi mulai dari tahun pertama, lalu tahun kedua, itu juga nanti kita jumlah. Ini berarti ini F total ada F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya sampai F pada periode N-1 dan F pada periode ke N. Ini tadi hasil F1-nya adalah A kali 1 ditambah I pangkat N-1, untuk F2-nya adalah ini ya, A kali 1 ditambah I pangkat N-2, begitu seterusnya ya sampai nanti pada periode N, ini ada A gini. Pada periode N-1 ada A kali 1 ditambah I. Maka ini menjadi suatu deret aritmatik yang kita coba jumlahkan ya. Ini ada suku dalam deret aritmatik ini yang sama ya. Artinya ini ada konstanta yang nilainya A. Maka ini A-nya bisa kita kedepankan. Sehingga ini A dikali dalam kurung ya, ini 1 ditambah I pangkat N-1 ditambah 1 ditambah I pangkat N-2. Begitu seterusnya sampai ditambah 1 ya. Karena A-nya sudah kita masukkan sebagai konstanta di depan, maka ini nanti A kali 1 berarti ini A gitu. Kalau A kali 1 ditambah I, ini berarti A kali 1 ditambah I. Ini adalah menjadi persamaan A gitu. Kita mau substitusikan, kita mau sederhanakan, berarti kita coba cari persamaan satu lagi yang semua ruas baik kiri dan kanannya ini kita kali faktor 1 kali I. Maka yang ruas kirinya F dikali 1 ditambah I, nanti ruas kanannya adalah A, ini juga sama dikali 1 tambah I. Maka suku pertama yang 1 ditambah I pangkat N-1 dikali 1 tambah I, min 1-nya jadi hilang ya, jadi pangkat N. Untuk yang suku kedua dikali 1 tambah I, ini jadi N pangkat min 1. Begitu seterusnya ya, sehingga ini yang terakhir, suku terakhir, I, 1 ini, dikali 1 ditambah I ya, berarti 1 ditambah I. Suku sebelumnya ya, sebelum suku ke N ini, yaitu suku N min 1, ini ada 1 ditambah I, nanti dikali 1 tambah I, ini berarti 1 tambah I pangkat 2. Ini menjadi persamaan B. Nah, kita bisa substitusikan persamaan B dikurangi persamaan A ya. Berarti nanti yang sebelah kiri, ini kalau kita sederhanakan ya, persamaan B-nya F kali 1 berarti F, lalu F kali I, ini menjadi F kali I ya, FI ini. Nanti dikurang F untuk persamaan 1 ya, berarti F-nya hilang ya, tinggal F dikali I. Lalu nanti untuk yang persamaan, misalkan ini persamaan B ya, ini 1 ditambah I pangkat N dikurang. Kita lihat
suku pertama di persamaan kedua ini tidak hilang ya, karena ini tidak ada di suku tertentu persamaan yang A gitu. Tapi nanti untuk yang suku kedua persamaan B ini dikurang, ini hilang dengan suku pertama persamaan A gitu. Jadi 1 ditambah I pangkat N-1 dikurang, ini 1 ditambah I pangkat N-1, artinya suku kedua persamaan B hilang dengan suku pertama persamaan A gitu. Begitu seterusnya, ini yang pangkat N-2 juga hilang, bisa hilang. N-3 juga hilang ya. Ini nanti di sini. N-4 juga hilang di sini. Lalu N1 ditambah I pangkat 2 juga hilang di sini ya, sebelum periode N-1. Artinya periode N-2 gitu. Ini nanti suku 1 ditambah I ya, persamaan B, ini hilang di suku ke N-1 persamaan B, persamaan A. Sehingga ini nanti 1 ini tidak hilang ya. Maka persamaan B dikurang persamaan A, berarti ini ya, ini konstanta A-nya tidak hilang. Ini yang suku pertama persamaan B ini tidak hilang, dikurang ya. Ini ada 1 persamaan B, persamaan A ya, ini tidak hilang, berarti ini dikurang 1. Maka rumusnya adalah, ini tadi ruas kirinya F kali I, yang berarti F-nya adalah A dikali 1 ditambah I pangkat N-1 dibagi I. Ini adalah rumus untuk mencari nilai mendatang dari suatu pembayaran yang merata ya. Artinya ya, yang uniform series, yang tidak lagi single payment ya, tetapi dia ada pembayaran yang kalau dilihat dari diagram cash flow-nya tadi, tiap kali melakukan pembayaran itu besarnya sama gitu. Pembayarannya adalah seperti ini. Berarti jumlah dari keseluruhan pembayaran seragam ini F. Ini rumusnya adalah F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N-1 dibagi I gitu. Ini ya, F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N-1 dibagi I. Nah ini simbolnya adalah F per A, I persen, N. Kita di dalam menyelesaikan nanti untuk kasus mencari nilai F dari pembayaran yang uniform series ini juga kita bisa pakai tabel maupun bisa pakai rumus langsung. Misalkan ini contoh soal, berapa jumlah uang tabungan yang terkumpul ya selama 10 tahun. Jadi katakanlah seseorang dia menabung ya selama 10 tahun, dalam menabungnya ini per tahun gitu ya. Ini ditanya berapa jumlah uang tabungan yang terkumpul ya. Jadi terkumpul maksudnya dia tiap kali melakukan tabungan adalah sebesar $1.500 gitu. Apabila nanti bank tersebut memberikan bunga 6% per tahun gitu. Ini polanya ya, misalkan periode pertama ditabung uang sebesar $1.500, nanti periode kedua juga sama $1.500, berikut begitu seterusnya sampai 10 tahun ya. Jadi tahun pertama 1.500, tahun kedua 1.500 dan seterusnya. Ini soal ini juga kalau ditanya berapa nilai aset ya suatu perusahaan 10 tahun mendatang, kalau perusahaan itu continue mendapatkan profit sebesar 6% per tahun. Jadi kalau dia tiap tahun mendapatkan profit yang dapat keuntungan sebesar 6%, di mana keuntungan pertama itu adalah 1.500 gitu, dolar gitu.
Jadi kalau dia konsisten keuntungannya adalah 1.500 per tahun dengan keuntungan yang sebesar 6% ya. Jadi ini adalah keuntungan pertama 1.500. Nanti keuntungan kedua juga 1.500 ya. Nanti pendapatan pertama katakanlah, pendapatan tahun pertama. Nah nanti tingkat keuntungannya dia konsisten sebesar 6%. Berarti nilai katakanlah keuntungan itu 10 tahun mendatang ini ya berarti nilai F gitu. Jadi konsep soal ini juga bisa seperti itu ya. Kita bisa pakai rumus langsung, didapat nanti F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N min 1 dibagi I. Berarti ini 1.500 dikali 1 ditambah 0,06 ya, karena I-nya 6% ya. Pangkat N hanya 10 dikurang 1 dibagi I ya. Ini didapat 1.500 dikali 13,1808. Didapat 19.771,2 dolar gitu. Atau kalau kita mau pakai tabel, berarti ini tadi I-nya 10%, I-nya 6% ya. Berarti ini kita ganti I-nya kita ganti 10. Kita pakai yang nilai mendatang yaitu F per A, I persen, N. Nah berarti N-nya 10, berarti faktor F per A, I persen, N ini 15,937 ya. Sedangkan ini kita ambil 3 angka di belakang koma. N-nya bukan, N-nya berapa ini? N-nya harusnya, N-nya 6 ya, maaf, bukan 10, 6. Yang I-nya apa? I-nya 6, lalu N-nya 10. Berarti ini 6, maaf. Jadi kita lihat faktor F per A, I persen, N ya. I-nya dia 6% sesuai dengan soalnya ya. Lalu N-nya 10 sehingga didapat faktor jumlah berganda uniform seriesnya adalah 13,181 ya. Ini kita pakai 3 angka di belakang koma. Kalau misalkan 4 angka di belakang koma dia jadi 13,1808. Tapi kita misalkan pakai di 3 angka di belakang koma ya. Berarti 13,181. Maka kita bisa catatkan ya, ini 13,181. 13,181 maka 1.500 dikali 13,181 dapat 19.771,5 ya. Ini ya artinya ini bedanya hanya beberapa angka di belakang koma karena yang di atas pakai 4 angka di belakang koma, yang 4 angka desimal, yang bawahnya pakai 3 angka di belakang koma. Ini karena ada beberapa referensi yang tabelnya itu adalah 3 angka di belakang koma.
Baik, kita coba bahas lagi. Ini ada faktor dana diendapkan atau significant factor. Perhitungan pembayaran atau penerimaan seragam sama rata dari nilai atau jumlah uang yang akan datang. Jadi kita mencari nilai pembayarannya ya, atau nilai penerimaannya seragam gitu. Tapi yang diketahui adalah nilai mendatangnya, nilai F-nya ya. Berarti ini tinggal kebalikan dari rumus sebelumnya ya, rumus yang ketiga tadi. Berarti ini yang dicari adalah A sama dengan F dikali I dibagi 1 ditambah I pangkat N min 1. Karena pola tinggal kita cari rumusnya aja ya. Kebalikan dari rumus yang ketiga tadi. Lalu yang di dalam kurung itu disebut sebagai faktor dana diendapkan atau significant factor, di mana simbolnya adalah A per F, I persen, N. Diagram cash flow-nya adalah seperti ini, A-nya putus-putus, maksudnya A-nya yang dicari, F-nya diketahui, dia F-nya garisnya penuh misalkan nih. Lalu N dan I-nya juga diketahui. Ini ilustrasi contoh soal. Berapa harus diinvestasikan setiap tahun dalam jumlah yang sama agar dana sebesar 150 juta dapat terkumpul pada akhir tahun ke-10, pada akhir tahun ke-7 gitu. Sehingga dapat dibelikan sebuah traktor. Ini ilustrasi kalau suatu perusahaan konstruksi, misalkan dia akan beli traktor, tapi setelah dilakukan survei di pasaran gitu, nanti 7 tahun mendatang harga traktor itu misalkan 1,5 M misalkan, atau ini disederhanakan jadi 150 juta. Ini nilai F ini adalah 150, diketahui nanti 7 tahun mendatang ya. Nah, ilustrasinya adalah karena si perusahaan kontraktor itu tidak punya uang cash sebesar itu, maka dia harus seolah tabung dulu, di mana suatu banknya memberikan bunga tabungan itu sebesar 5% per tahun. Berarti kalau dia mau tabung dulu ya berapa besar A-nya ya, berapa besar tabungan per tahunnya gitu. Jadi ini A sama dengan F, nilai yang traktor di tahun ke-7 itu 150 juta misalkan. Dikali I 0,05 ya, karena I-nya 0,5% gitu. Ini 0,05 dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Nanti didapat 18.420, artinya si perusahaan itu dia harus tabung tiap-tiap tahun sebesar 18 juta. Dan juga kita bisa pakai tabel ya, di mana I-nya 5%, lalu N-nya 7 ya. Jadi dapat 0,1228. Ini coba kita lihat, N-nya 5%. Ini ganti N-nya 5%. Tapi nanti I-nya 5%, lalu N-nya 7 ya. 7, nanti ini didapat faktor A per F, I persen, N-nya adalah 0,1228. Ini yang kita coba tuliskan di faktor significant yang diketahui ya. Di 0,1228 ini nanti ya dari kita lihat tabel.
Nah, itu adalah rumus keempat. Lalu ada rumus kelima ya, faktor pemulihan modal atau capital recovery factor ya. Jadi perhitungan pembayaran atau penerimaan seragam sama rata dari nilai atau jumlah uang pada saat sekarang. Jadi soalnya ini diilustrasikan sebagai capital recovery factor ya. Mencari nilai A apabila nilai sekarangnya diketahui. Jadi soalnya diilustrasikan berapa sebetulnya modal pemulihan modal dari suatu dari suatu investasi gitu. Ini kita bisa kombinasikan dari beberapa rumus ya. Misalkan rumus yang A sama dengan F. Jadi rumus sebelumnya ya, yang rumus ini rumus keempat ini A sama dengan F dikali I bagi 1 ditambah I pangkat N min 1. Tetapi kita coba substitusi dengan F yang ada unsur P-nya ya, berarti F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N ya. Jadi ini adalah kita tinggal mengkalkulasi A sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, lalu nanti dikalikan I ya, bagi 1 ditambah I pangkat N min 1. Berarti itu adalah mencari nilai A apabila nilai P-nya diketahui. Kita tinggal substitusikan rumus-rumus yang ada. Rumus sebelumnya rumus keempat dengan rumus yang pertama ya. F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Maka rumusnya menjadi A sama dengan P dikali I dikali 1 ditambah I pangkat N dibagi 1 ditambah I pangkat N min 1. Ini juga soalnya rumusnya untuk mencari pembayaran kembali uang pinjaman yang cara 3. Jadi dia adalah capital recovery, artinya berapa pemulihan modalnya. Pemulihan modal per tahun gitu. Ini ilustrasinya, diagram cash flow-nya A-nya putus-putus, P-nya penuh, berarti ini P diketahui, A-nya dicari. Ini contoh soal katakanlah. Karena seorang membutuhkan uang sebesar sekarang ya, artinya membutuhkan uang sekarang sebesar 100 juta untuk uang muka sebuah rumah baru. Jadi soalnya kalau ada suatu kepala keluarga dia mau beli rumah tapi dia harus lunasi uang mukanya dahulu, besar uang mukanya misalkan 100 juta gitu. Jadi untuk uang muka sebuah rumah baru, misal orang tersebut dapat pinjaman dari suatu bank, dia harus membayar kembali pinjaman tersebut dengan pembayaran sama besar gitu. Artinya dia dapat pinjaman tapi nanti dia harus pinjaman ini dia harus kembalikan per tahun gitu, selama 8 tahun dengan suku bunga misalkan 10% per tahun. Nanti berapa yang harus dibayar orang tersebut setiap tahunnya, maka kita bisa pakai rumus langsung ya. A sama dengan 100 juta dikali I 10% ya, berarti ini 0,1 dikali 1 ditambah I pangkat N dibagi 1 ditambah I pangkat N min 1. Dapat nanti 18.740. Ini pembayaran per tahunnya ya.
Tahun pertama sebesar ini, nanti tahun kedua juga sama, begitu seterusnya. Sehingga ini kalau dikalkulasi dengan tabel juga sama ya. Kita mencari faktor pemulihan modal yang simbolnya adalah A per P, I persen, N. Nanti ya, kalau kita lihat di tabel, I-nya 10% dan N-nya 8. Nanti coba lihat yang I-nya 10% ya, ini kita ganti 10%. Lalu N-nya ini yang 8 ya. Ini berarti 0,1874. Ini adalah faktor modal kapital pemulihan modal, capital recovery. Jadi 0,1874 ini yang kita catatkan untuk faktor A per P, I persen, N. Jadi tadi ini ada kita faktor pemulihan modalnya adalah 0,1874 ya. Sehingga tinggal dikalkulasi aja, dapat 18.740. Baik, ini kita coba bahas untuk yang uniform series ya, artinya pembayaran meratanya satu lagi, yaitu faktor nilai sekarang. Kita mencari nilai sekarang ya, dari suatu rangkaian pembayaran yang uniform series, pembayaran yang sama rata. Ini berarti kebalikan dari rumus yang sebelumnya ya, rumus kelima ya. Berarti kita mencari P, di mana yang diketahui adalah A. Jadi P sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N min 1 dibagi 1, dibagi I kali 1 ditambah I pangkat N. Yang di dalam kurung adalah faktor nilai sekarang uniform series ya, atau pembayaran merata. Bukan faktor nilai sekarang yang single payment. Kalau faktor nilai sekarang yang single payment berarti ini P sama dengan F dikali 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Dan ini adalah uniform series, pembayaran merata. Kita bisa cari ini adalah diagram cash flow-nya, berarti nilai P ini kita mencari nilai yang merata ya. Jadi ini kita coba cari, ini diagram cash flow-nya, ini P. Ini adalah periode ya. Ini A-nya diketahui, berarti ini A-nya diagramnya penuh. Ini karena ini contoh soalnya ini. Misalkan suatu politeknik mendapat subsidi tiap akhir tahun ya, artinya karena politeknik di daerah terpencil, misalkan dia untuk menambah peralatannya dia akan dapat subsidi ya tiap tahun. Investasi misalkan sebesar 12.000 US dollar. Tapi berdasarkan kebutuhan untuk menambah peralatan, maka pihak politeknik menghendaki agar subsidi selama 5 tahun tersebut dibayar sekarang. Jadi seolah nanti subsidi yang 5 tahun itu, subsidi yang selama 5 tahun itu ya, itu kalau dibayar sekarang ini berapa? Karena kebutuhan peralatan yang sudah mendesak misalkan.
cuma dengan kalkulasi suku bunga 2% gitu. Jadi diketahui A, I, N ya, lalu ditanya P. Ini berarti kita mencari nilai P. Ini tinggal pakai rumus. Ya, berarti ini P-nya setelah dicari didapat 56.562 dolar gitu. Atau juga ini bisa pakai tabel, sama ya, kita mencari faktor P per A, Y persen, N. Nanti kalau kalian pakai tabel didapat sebesar ini. Dan ya, nilainya ya. Sehingga nanti P-nya tinggal dikalkulasi 12.000 dikali 4,7135. Nah, jadi ini faktor nilai sekarang uniform series. Nah, sekarang sebelum kita ke 4.7, ini coba kalian kerjakan nomor 2 ya, di pembahasan soal. Nah, ini soal-soal latihan gitu. Nomor 1 kemarin kalian sudah kerjakan gitu. Sekarang kalian coba kerjakan nomor 2, 3, 4, sampai nomor 11 lah. Sampai nomor 11. Nomor 12-nya belum. Atau kalau memang nomor 11 belum ya, nanti aja nomor 11 sampai nomor 10 lah paling enggak. Jadi untuk misalkan nomor 10, untuk membiayai suatu proyek, seseorang meminjam dari bank uang sebesar 21 dolar. Gitu. Nanti pengembalian pinjaman dilakukan setiap bulan sebesar 614 selama 60 bulan. Hitung suku bunga nominal dan efektifnya per tahun. Artinya ini konsepnya ada pola-pola pembayaran bulanan ya. Jadi kalau misalkan seseorang dia minjam uang di bank, tapi dia harus kembalikan tiap bulan gitu. Sebesar ini dengan N-nya juga dalam bulan ya. Nah, tapi nanti yang ditanya adalah suku bunga nominal ya. Itu suku bunga sebenarnya, suku bunga yang dilipat gandakan ya. Ini berarti pelipat gandanya per bulan. Dan suku bunga efektifnya gitu. Nah, jadi coba kalian kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 10 gitu. Silahkan ya kalian kerjakan. Kalian bisa pakai tabel. Jadi nanti yang tidak bisa diselesaikan dengan suatu rumus, maka sebetulnya penyelesaiannya bisa menggunakan tabel. Cuma nanti juga ada soal-soal yang misalkan nomor 2 ini ada simple interest ya. Jadi nanti pola jangan nomor 2 ini berapa besar uang yang harus dipinjamkan dengan bunga sederhana simple interest 10% untuk mendapatkan bunga dengan jumlah 180 dalam jangka waktu 4 tahun. Nomor 3 juga masih kalau dia ini sama ya Mas, ada simple interest juga. Lalu nomor 4 ini kalau perjanjiannya pakai compound interest dan simple interest ya. Ini soalnya kita mencari perbedaan. Jadi berapa perbedaan jumlah bunga ya. Itu nomor 4.
Nomor 5 ini sudah pakai compound interest. Tapi ini tidak disebutkan ya. Jadi kalau memang tidak disebutkan secara letter luck ini, kayak ini pakai compound interest. Nomor 6 juga sudah pakai compound interest. Nomor 7 pakai compound interest. Ya, silakan ya kalian coba kerjakan. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan ya.